Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa, 7 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ditinggalkan oleh seorang yang sangat kita kasihi dan menjadi tumpuan pengharapan dan sukacita kita, secara manusiawi pasti menjadi pengalaman yang sulit untuk setiap kita hadapi. Hidup pasti terasa hampa dan dipenuhi dengan kesedihan. Para rasul yang dikisahkan dalam perikop Injil hari ini mengalami situasi yang sama. Mereka begitu sedih dan merasa kehilangan karena sosok yang selama ini mereka banggakan dan begitu mereka harapkan menjadi kekuatan dalam hidup mereka, harus pergi meninggalkan mereka sendirian. Seluruh harapan hidup yang pada mulanya ditautkan pada sosok dan ajaran Yesus, kini sirna. Semuanya terasa sia-sia setelah sekian lama ada bersama dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam situasi sedih, putus asa, situasi yang penuh dengan kekosongan, Yesus menguatkan hati para murid-Nya dengan kehadiran Roh Penghibur. Ia pergi ke rumah Bapa untuk menjamin kedatangan Roh Penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan meneguhkan dan menguatkan karya perutusan para murid-Nya. Kedatangan Roh Kudus akan berdampak bagi para pengikut Yesus, juga bagi dunia ini melalui para pengikut Kristus. Bagi orang beriman,
Roh Kudus akan menguatkan dan meneruskan kehadiran dan karya Yesus. Roh Kudus menjadi penghibur dan pendamping bagi kita sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui pesannya ini Tuhan tidak pernah menghendaki para muridnya untuk larut dalam duka cita dan kehilangan harapan. Tuhan Yesus menghendaki agar mereka harus tetap bersatu dan percaya kepadanya. Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian, tetapi Dia pergi supaya Roh Kudus datang menguatkan dan meneguhkan tugas perutusan murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pesan Tuhan Yesus dalam amanat perpisahannya kepada murid-muridnya juga menjadi pesan Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Dalam karya perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan di tengah dunia ini, tentunya kita kadang sampai pada sebuah situasi batas di mana kita secara pribadi begitu merasa terpuruk dan meragukan kasih dan penyertaan Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak lagi peduli dengan kehidupan kita. Kita merasa Tuhan telah meninggalkan kita. Bahkan kita merasa hanyalah sebuah kesia-siaan untuk menjadi murid Tuhan, untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil hari ini, kita sekali lagi diingatkan oleh Tuhan bahwa dalam keadaan apapun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu dan senantiasa menyertai kita sekalian. Yang terpenting adalah kita harus percaya dan membuka hati kita agar Ia sendiri terus berkarya di dalam diri kita. Tuhan Yesus secara pribadi sudah memberikan jaminan akan kedatangan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita dalam tugas perutusan kita setiap hari. Roh Kudus akan membantu kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi dan meneguhkan seluruh hidup dan kesaksian kita agar berbuah berkat dan membawa semakin banyak orang mengenal, mencintai, dan mengimani Tuhan. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.